Baik, sehat semua anak-anak Bapak kelas 5A sampai kelas 5F. Hari ini hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021. Kita semua akan belajar Bupena tema 5, subtema 1 dalam muatan bahasa Indonesia. Jadi silakan diambil buka bukunya anak ya. Dan tetap semangat. Awali segala aktivitas dengan baca basmalah dan jangan lupa berdoa. Baik anak-anak semuanya, silakan buka bukunya, Bupena. Kita akan belajar Bupena tema 5 subtema 1 dalam muatan bahasa Indonesia. Baik anak-anak semuanya, yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Yang ketiga, menemukan ide pokok dan informasi penting yang didengar. Kemudian yang keempat, membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang kelima, menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Dan yang keenam adalah mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Baik anak-anak semuanya, silakan dibuka. Yaitu yang pertama tentang menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Oke anak-anak semuanya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Bapak ulangi, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, ataupun juga masalah nak ya. Kemudian contoh teks non-fiksi di sini adalah antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi ataupun riwayat ya, serta karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Jadi informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu, dan setelah itu paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Kemudian untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut, dan langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Jadi sini ada contoh bacaan ya, hewan primata pemakan segala. Ya, silakan dibaca nak ya. Ada beberapa paragraf, ada bacaan non fiksi ini. Kemudian setelah membaca, anak-anak bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam teks non fiksi tersebut. Oke, anak-anak semuanya, dilanjut lagi. Kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi ya. Itu pada halaman 76 nak ya. Sebelumnya anak-anak setelah belajar tentang pengertian daripada teks non-fiksi ya, yaitu yang terdapat dalam informasi tentang suatu kejadian yang berdasarkan fakta yang disusun ke dalam konsep-konsep teks non-fiksi. Selain dengan menggali informasi, konsep-konsep teks non-fiksi dapat diketahui dengan menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian ide pokok teks, Bapak ulangi, ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ya, kita sudah belajar ya. Ide pokok adalah merupakan inti permasalahan daripada suatu teks.
Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks pada pembaca. Kemudian ada beberapa nama lain dari ide pokok teks. Yang diantaranya adalah pikiran pokok, kemudian pikiran utama, atau juga gagasan pokok. Semua istilah tersebut sama dan menunjuk pada inti permasalahan dari suatu teks yang telah disajikan. Baik anak-anak semuanya, untuk dapat menentukan ide pokok teks, ya, anak-anak perlu membaca teks dengan seksama, dengan teliti. Kemudian perhatikan setiap kalimat pada masing-masing paragraf dalam teks non-fiksi. Nah, ya, dalam suatu paragraf teks non-fiksi biasanya terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks tersebut. Pada kalimat itulah ide pokok teks dapat ditemukan. Sini ada contoh bacaan dalam satu paragraf, ya. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia secara alam, ya. Misalnya ada hutan, laut, sungai, ya. Kemudian ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh campur tangan manusia, contohnya sawah, kolam, dan juga akuarium. Ini adalah contoh daripada bacaan dalam satu paragraf. Jadi ide pokoknya adalah ekosistem, ya, dibagi menjadi dua, ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan manusia. Oke, nampak semuanya, dan dilihat juga lanjut halaman 77. Kita, ya, akan melihat contoh daripada bacaan teks. Di sini ada si leher panjang di padang rumput, ya. Ada beberapa paragraf di sini, ya. Silahkan dibaca dan coba dicari daripada ide pokok ataupun gagasan pokok dalam satu paragrafnya. Dicoba, ya. Oke, anak-anak semuanya, dilanjut pada halaman 81. Kita akan belajar menemukan ide pokok dan informasi penting yang didengar. Anak-anak semuanya sudah belajar tentang menemukan ide pokok dan informasi penting sebuah teks non-fiksi. Ingat kembali, ya, anak-anak akan mendengarkan teks non-fiksi yang dibacakan. Setelah itu anak-anak diharapkan dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dari teks non-fiksi yang telah anak-anak dengar. Kemudian untuk menentukan atau menemukan ide pokok dan informasi penting, anak-anak Bapak dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut, ya. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Yang kedua, catatlah, ya, kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya dalam teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, gunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, kemudian mengapa, dan bagaimana, untuk dapat membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Oke, anak-anak semuanya, dilanjut lagi pada halaman 87, ya. Kita akan belajar yaitu membuat ringkasan teks non-fiksi. Anak-anak semuanya, ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Namanya meringkas, ya. Jadi
lebih singkat atau lebih padat dari teks aslinya. Membuat ringkasan teks non-fiksi berarti menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks tersebut. Jadi intinya atau ide pokoknya ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi adalah ada 4 nak. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Kemudian menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi yang telah anak-anak baca. Kemudian memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD. EYD ejaan yang telah disempurnakan. Ini ada contoh apa ya tentang bacaan yang berjudul Si Leher Panjang di Padang Rumput. Ya, silakan dibaca nak ya, sama seperti contoh tadi. Ya, kemudian dibuka lagi nak pada halaman 93. Kita akan belajar menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak semuanya, pada peta pikiran kita sudah belajar pada semester pertama nak ya. Jadi selain disampaikan melalui kalimat dan tabel, informasi dari teks non-fiksi juga dapat disampaikan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas, mudah dipahami nak ya. Peta pikiran biasanya disajikan berbentuk cabang seperti pohon ya. Kemudian nak, untuk menguraikan informasi ya, untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu anak-anak semuanya perlu menentukan yang namanya ide pokok dari setiap paragraf dari teks yang disajikan. Anak Bapak juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Membuat daftar pertanyaan dapat menggunakan kata tanya. Nah, inilah ya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah menentukan ide pokok teks serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan, anak-anak Bapak dapat menuliskan ke dalam suatu peta pikiran. Nah ya, ini contoh daripada menjelaskan atau menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Oke, anak-anak semuanya, dibuka lagi pada halaman 94. Ini contoh daripada peta pikiran ya, diambil dari bacaan yang di atas nak ya, tentang siklus hidup nyamuk Aedes ya, aegypti, penyebar demam berdarah. Jadi di sini habitatnya atau tempat hidupnya di mana, kemudian dampak penyakitnya apa, dari hidup nyamuknya bagaimana. Ini contoh daripada menggunakan peta pikiran supaya kita belajar untuk mudah memahami ya. Kita lanjut lagi pada halaman 96. Kita akan belajar mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang dibuat. Anak-anak semuanya ingat kembali cara menemukan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak Bapak perlu menentukan ide pokok, gagasan utama yang terdapat dalam setiap paragraf teks tersebut. Kemudian setelah itu anak-anak dapat menyajikan dalam bentuk peta pikiran, dan peta pikiran yang telah anak-anak buat dapat dijelaskan secara lisan melalui presentasi. Jadi kalau di kelas nak maju satu-satu atau berdua menjelaskan tentang yang anak Bapak baca, kemudian dijelaskan apa intisari dari bacaan ataupun ide pokok dari bacaan teks non-fiksi tersebut. Ya.
Belajar di rumah nak ya, dilatih nak ya. Kemudian untuk mempresentasikan sebuah informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat, anak-anak Bapak perlu memperhatikan hal-hal berikut ya. Ada 4 nak. Yang pertama, sikap tubuh yang tegap ketika presentasi ya. Kemudian yang kedua, adanya kontak mata dengan pendengar. Jadi supaya yang melihat mendengarkan dengan baik dengan melihat anak Bapak menerangkan daripada ide pokok tersebut. Yang ketiga, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan. Lafal, penjelasan kata demi kata nak ya. Intonasi itu tinggi rendahnya dari suatu pembicaraan ataupun kejelasan suara yang anak Bapak presentasikan di dalam kelas, contoh ya, di depan. Kemudian pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan salam penutup, serta ketika sedang mempresentasikan isi informasi dalam peta pikiran tersebut. Jadi intinya ya ada 4 yang diperhatikan ya, sikap tubuh yang tegap, adanya kontak mata dengan pendengar, penggunaan lafal dan intonasi bahasa yang baik, dan pemilihan kata yang tepat tatkala mengucapkan salam pembuka, salam penutup ya, untuk menjelaskan atau mempresentasikan daripada isi informasi dalam peta pikiran dalam satu teks. Oke, anak-anak semuanya, inilah ya kita belajar tentang Bu Pena tema 5 subtema 1 dalam muatan bahasa Indonesia. Untuk tugas nanti akan Bapak jelaskan ya lewat di belajar daring nak ya. Silakan belajar, tetap semangat, awali segala aktivitas dengan baca basmalah dan jangan lupa berdoa ya nak ya. Sekian dulu dari Bapak. Berkalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.